Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, bab 1, pecahan. Yang di dalamnya yang akan kita bahas hari ini adalah mengenal pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Ayo kita mulai pembelajarannya. Belajar matematika itu menyenangkan. Yang pertama tentang pengenalan pecahan. Pecahan cara penulisannya seperti yang sudah saya tulis di situ, A per B atau A garis tengah lalu bawahnya dituliskan B. Lalu yang bagian A di atas itu dinamakan sebagai pembilang dan yang bawahnya B itu disebut sebagai penyebut. Bagaimanakah suatu pecahan itu bisa terbentuk? Perhatikan gambar yang pertama. Itu ada sebuah gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, coba perhatikan bagian yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada 1. Terus bagian keseluruhannya, pembagiannya ada 4. Jadi, untuk penulisannya, yang bagian diarsir itu kan ada 1. Itu diletakkan di atas sebagai pembilangnya. Lalu, yang bagian keseluruhannya tadi kan ada 4. Itu digunakan sebagai penyebutnya. Jadi gambar yang pertama itu pecahannya adalah 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Coba sekarang perhatikan di gambar yang lingkaran, gambar yang kedua. Gambar yang lingkaran dibagi menjadi berapa bagian itu? Ada 8 bagian. Lalu yang diarsir ada 2. Seperti yang contoh yang pertama, bagian yang diarsir 2 itu diletakkan di bagian pembilang. Lalu yang pembagian keseluruhannya ada yang 8 itu ditaruh di penyebut. Jadi pecahannya adalah 2/8. Oke, sekarang bagian materi yang kedua tentang membahas pecahan senilai. Sebuah pecahan yang nilainya sama dengan pecahan yang lain itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Langsung pada contohnya, coba sekarang kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/3 itu berapa saja ya. Kita coba cari 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Bagaimana cara mencarinya? Nah itu, penyebut dan pembilang dikalikan dengan angka yang sama. Contohnya, yang nomor 1, 1/3 kita kalikan dengan angka 2. Jadi pembilangnya dikalikan dengan angka 2 dan penyebutnya pun dikalikan dengan angka 2. Dari perkalian tersebut diperoleh pecahan 2/6. Lalu yang kedua, 1/3-nya saya kalikan dengan angka 3. Kalau penyebutnya dikali dengan angka 3, pembilangnya pun juga dikalikan dengan angka 3. Hasil kalinya adalah 3/9. Yang ketiga, 1/3-nya saya kalikan dengan angka 4. Masih sama dengan yang tadi. Kalau yang pembilangnya saya kali dengan 4, bawahnya juga saya kali dengan 4 sebagai penyebutnya. Diperoleh pecahan 4/12. Jadi 3 pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Masuk ke materi yang ketiga tentang menyederhanakan sebuah pecahan. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah penyebut dan pembilang dibagi dengan angka yang sama sampai sudah tidak bisa dibagi lagi. Langsung ke contohnya saja biar mudah untuk dipahami. Yang pertama, sederhanakan pecahan dari 4/8. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, dibagi dengan angka yang sama sampai sudah tidak bisa dibagi lagi. Lalu 4/8 ini saya bagi dengan angka 4, pembilangnya saya bagi 4, si penyebutnya juga saya bagi dengan angka 4. Jadi angkanya harus sama pembagi pembilang dan penyebutnya. Didapatkan 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 ketemu 1/2. Jadi kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti itu sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Masuk contoh yang kedua, 8/3 disederhanakan. Nah, untuk mempermudahnya boleh dimulai dari angka yang terkecil. Dimulai dari pembaginya 2. Pembilangnya saya bagi 2, penyebutnya juga saya bagi dengan 2 karena
atas dan bawah atau pembilang dan penyebut sama-sama angka genap. 8 bagi 2 ketemu 4. 32 bagi 2 ketemu 16. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Lalu kita coba dengan membagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 ketemu 1, 16 bagi 4 ketemu dengan 4. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Nah, pecahan yang paling sederhana dari 8/32 adalah 1/4. Sekarang contoh yang ketiga, sederhanakan pecahan 12/40. 12/40 saya bagi angkanya di pembilang dan penyebut dengan angka 2, karena dan 12/40 sama-sama bilangan genap. Lalu hasilnya ketemu 6/20. Apakah 6/20 masih bisa disederhanakan lagi? Kita coba dibagi dengan angka 2. Lalu ketemu dengan pecahan 3/10. Dan itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi pecahan paling sederhana dari 12/40 adalah 3/10. Ketiga materi tadi ditulis di buku tulis kalian agar bisa digunakan untuk belajar. Jadi ketika materinya yang satu, kedua, ketiga muncul, kalian pause atau stop dahulu, kalian tulis, lalu lanjutkan untuk mendengarkannya. Lalu untuk tugas ini dikerjakan di buku tulis seperti biasanya. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WA saya. Jadi yang dikirimkan nanti hanya tugasnya saja, catatannya tidak usah difoto dan tidak usah dikirim. Oke. Pembelajaran daring hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.